Bab 5. Aroma masakan menyeruak menembus indera penciuman Ridho yang masih setengah sadar. Pengaruh alkohol mulai menghilang dari tubuhnya, perlahan membuka mata dan melihat sekeliling ruangan. Ia segera bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Air hangat di dalam batub mulai mengalirkan kesegaran pada dirinya, membuat otot kekar di seluruh tubuh yang semula tegang menjadi rileks, pikiran yang semula kacau menjadi tenang. Setelah mandi, Ridho segera memakai pakaian kantor dan melangkah keluar kamar. "Mas sarapan dulu," ujar Adara, dengan nada lembut. Ridho menoleh, ia mengangguk dan duduk di meja makan. Asma membalik piring yang ada di depan Ridho, mulai menyajikan semua makanan yang ia masak sendiri. Kata Mama, Mas Ridho sangat suka tumis kangkung dan ayam goreng tepung, jadi aku buatkan ini khusus untuk Mas, dimakan ya Mas dan jangan lupa koreksi rasanya. Ucap Asma, tersenyum manis di balik cadarnya. Pras merasa tidak asing dengan suara di depannya. Ia sepertinya pernah mendengar suara lembut itu, suara yang lemah lembut dan merdu di telinga Ridho. Tapi, saat Ridho melirik istrinya, ia merasa jengkel karena istrinya masih saja memakai cadar hitamnya itu. Ridho menggebrak meja makan, membuat Asma terkejut hingga bahunya ikut terangkat. Tubuhnya gemeteran. Ada apa, Mas, apa makanan yang kusajikan tidak enak?" Tanyanya pelan sambil menunduk, menahan bulir bening dari pelupuk mata agar tidak jatuh. "Aku muak melihatmu, aku paling benci dengan wanita yang berpakaian seperti ini. Terlihat aneh, apa kau sengaja membuat aku malu, hah?" Ucap Ridho dengan emosi yang meledak. "Memang apa yang salah dengan pakaianku, Mas?" Tanya Asma, polos. "Kamu layaknya seperti kepompong kotor." Senyum Ridho terlihat mengejek. "Aku memang kotor Mas. Karena itu aku dibungkus menjadi kepompong, agar suatu saat bisa menjadi kupu-kupu yang indah." Jawab Asma, lembut. "Apa, kupu-kupu yang indah? Apa aku tidak salah dengar? Kamu itu dekil? Coba ngaca sana, penampilanmu sangat norak dan kampungan, menjauh dariku." Ridho mengibaskan tangannya ke arah Asma. Asma mengambil nafas dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan, sambil mengucap istighfar berulang kali di dalam hatinya. "Baiklah, aku akan pergi. Tapi Mas makan dulu ya, kata Mama Mas memiliki asam lambung. Aku tak ingin asam lambungmu kambuh dan membuatmu sakit nantinya." "Dimakan ya Mas," ucap Asma penuh perhatian. "Apa peduli kamu, jangan munafik. Dan apa ini, cadar, kain ini hanya tameng untuk menutupi kebusukanmu, kamu ingin menikah denganku karena ingin hartaku kan?" jawab perempuan kampungan. Bentak Ridho. Akhirnya, air mata yang Asma tahan beberapa menit lalu tumpah, menandakan hatinya sedang terluka. "Demi Allah, tidak sama sekali Mas. Aku menerima pinangan Papa dan Mamamu ikhlas lillahi ta'ala, tulus dari lubuk hatiku yang paling dalam." Ujar Asma, sambil terisak. "Terus, apa peduli kamu?" Ridho menginterogasi. "Aku ini istrimu, Mas," ucap Asma. "Tapi aku tidak pernah menganggapmu ada. Sampai kapanpun aku tidak akan mengakuimu sebagai istriku. Semuanya aku lakukan hanya untuk menyenangkan Papa dan Mamaku, sekaligus formalitas saja." Tegas Ridho. "Ikatan pernikahan dan janji suci itu sudah cukup membuktikan adanya ikatan takdir di antara kita, Mas. Terserah kau menganggapku ada atau tidak, tapi kenyataannya aku adalah istrimu, dan akan selalu begitu." Ucap Asma dengan tenang. Ridho mendengkus kesal. Asma melangkah menuju kamar dan duduk di tepi ranjang. Pandangannya menerawang ke arah langit-langit kamar mewah tersebut. Dalam hatinya ia berdoa agar diberikan ketabahan dalam masalah ia hadapi saat ini. Asma tidak tahu bagaimana akhir pernikahannya. Ikhlas dan tawakal adalah pilihan yang terbaik saat ini. Sebelum menikah dengan Ridho, Asma berjanji pada dirinya sendiri, sebelum sang suami menerima dirinya apa adanya, ia tidak akan membuka cadarnya, walau dipaksa sekalipun. "Maaf bila keputusanku ini salah, Mas. Tidak mudah membuka cadar ini bagiku, aku punya alasan besar di baliknya,
semoga nanti kamu mengerti Mas, liri Asma dalam hati dengan raut wajah sedih. Sementara Ridho, pergi begitu saja meninggalkan Asma yang sedih di dalam kamar, sedikit pun ia tidak peduli dengan istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, hujan turun sangat lebat, tetapi Ridho belum juga pulang ke apartemen. Asma merasa sangat khawatir pada suaminya. "Di mana kamu sekarang, Mas? Kenapa kamu belum pulang? Tahukah kau aku sangat mengkhawatirkanmu di sini? Pulanglah segera, Mas," Asma bergumam. La sangat ingin menghubungi mama mertuanya, akan tetapi pikiran itu segera ia tepis. Asma takut kalau Ridho juga tidak ada sana, dan malah membuat mertuanya ikut khawatir. Asma duduk di sofa ruang tamu, sambil mengulang kembali hafalannya, menunggu sang suami tercinta pulang. Hingga ia tertidur. Berbeda dengan Ridho, ia malah menghabiskan waktu ke klub malam, ditemani beberapa wanita penghibur yang haus akan uang dari berbagai laki-laki, tak peduli tua ataupun muda. Tangan-tangan nakal itu bergerilya menjarah wajah tampan nan gagah itu, membelai, mencium, bahkan membisikkan kata-kata cinta, membuat Ridho semakin mabuk dibuatnya. La tidak peduli dengan istrinya di rumah sedang menunggu kedatangannya. Tepat jam 2 pagi dini hari, Ridho kembali ke apartemen, berjalan khas orang mabuk, seperti biasa. La melihat Asma yang sedang tidur di sofa, tapi tidak peduli sama sekali. Ridho berjalan ke arah dapur untuk mengambil air minum, barangkali bisa mengurangi efek wine yang ia minum. Terlihat makanan tersaji di meja makan, membuat Pras tertegun. Apakah perempuan kampungan itu sedang menungguku untuk makan malam dengannya? Bahkan ia sampai tertidur di sofa menunggu kepulanganku. Kenapa ia begitu peduli terhadapku? Ridho merasa heran. La membuka pintu kamar dan tertidur. Waktu fajar hampir tiba, Asma bangkit dari tidurnya dan mengambil wudhu untuk melaksanakan salat tahajud. Ia kembali ke kamar untuk mengambil mukena dan sajadah miliknya. Asma terkejut melihat Ridho sudah tertidur pulas di atas ranjang, tapi ia lega karena suaminya pulang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Asma mulai menghamparkan sajadah dan memulai salatnya. "Ya Allah, jika ia adalah pilihan-Mu untuk menjadi suamiku, maka bantulah aku untuk membuatnya berubah menjadi suami yang solih. Tumbuhkan rasa cinta di hatinya agar bisa menerimaku apa adanya. Engkau pasti tahu bahwa aku sangat mencintainya. Tapi bukan sebagai Asma yang dulu, Asma yang pakaiannya terbuka dengan rambut yang tergerai indah tanpa tahu hukumnya. Ya Allah, kuatkan hamba dalam setiap ujian yang Engkau beri. Selalu bersama hamba baik saat hamba senang ataupun terluka, hanya kepadamu hamba memohon, dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin." Asma mengakhiri salatnya. Setelah meletakkan sajadah, ia berjalan ke sisi ranjang dan memandang wajah suaminya. Wajah tampan dari seorang laki-laki yang ia tolak cintanya dulu ternyata kini menjadi suaminya dengan takdir yang tak dapat disangka. Asma mengelus rambut Ridho dengan pelan dan lembut, berandai, bagaimana kira-kira tanggapan Ridho kalau Asma yang ia cari selama ini adalah istrinya.